Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114 dari kelas PSTIB kelompok 3B. Video ini merupakan tugas akhir praktikum teknik digital judul keempat, yaitu counter, di mana pada video ini saya diminta untuk menjelaskan rangkaian counter sinkronos dan juga sinkronos. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yaitu rangkaian sinkronos counter up dan juga asinkronos counter up. Sini saya akan menjelaskan alur cara kerja dari rangkaian counter ini dan juga bagaimana bagaimana rangkaian ini menghasilkan output. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sinkronos counter up. Jadi pada sinkronos counter up ini counternya terdiri dari 4 flip-flop. Itu JK flip-flop. Jadi rangkaian ini terdiri dari 4 JK flip-flop. Bisa kita lihat di sini ada JK flip-flop U1A, U1B, U2A dan U2B. Dan itu juga rangkaian ini terdiri dari 2 gerbang N, gerbang U3 dan U4 yang bisa kita lihat pada screen. Nah, gerbang N ini berfungsi sebagai stabilizer atau berfungsi agar output yang dihasilkan dari rangkaian ini itu berurutan. Jadi tidak acak-acakan outputnya, sesuai dengan bilangan biner seperti itu. Pada rangkaian ini bisa kita lihat terdapat 1 buah input logic state yang berfungsi sebagai sinyal clock. Jadi logic state ini berfungsi untuk memberikan sinyal clock pada setiap rangkaian flip-flopnya. Nah, pada rangkaian ini setiap flip-flop akan menerima sinyal clock dari satu sumber input. Bisa kita lihat setiap flip-flop dari U1A, U1B, U2A, dan U2B menerima sinyal clock dari sumber yang sama, yaitu logic state pada pojok kiri ini. Nah, selanjutnya terdapat power. Power ini berfungsi memberikan nilai input pada flip-flop U1A. Seperti itu. Sehingga nantinya ada data atau inputan yang dapat diproses oleh JK flip-flop U1A. Nah, kenapa pada flip-flop lain tidak memiliki power? Karena seperti contoh saya akan jelaskan kenapa di U1B tidak ada power seperti U1A. Karena inputan untuk flip-flop U1B akan menggunakan output yang dihasilkan dari flip-flop U1A. Jadi ketika U1A menghasilkan output yang Q barnya ini menghasilkan output misalkan 1, maka nilai 1 itu akan digunakan sebagai input untuk flip-flop U1B. Nah, seperti itu. Nah, pada rangkaian flip-flop U2A itu akan menerima input dari gerbang N U3A. Nah, gerbang N U3A ini akan menerima input, kedua input dari gerbang U3A ini akan menerima input dari output yang dihasilkan oleh flip-flop U1A, dan juga input kedua input kedua itu berasal dari output yang dihasilkan U1B. Jadi ketika U1A Q barnya bernilai 1, maka input pertama di gerbang NU3 ini akan bernilai 1. Lalu ketika rangkaian flip-flop U1B-nya bernilai 1 Q-nya, maka input kedua pada gerbang N ini akan bernilai 1. Nah, ketika inputnya sudah bernilai 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, output inilah
yang akan digunakan oleh akan digunakan oleh rangkaian flip-flop U2A. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi gerbang AND ini agar berurutan seperti bilangan biner ya. Jadi sesuai kelipatan bilangan biner gitu. Oke, sebagai contoh kita akan melakukan simulasi running. Nah, bisa kita lihat output pada bagian kanan ini masih 000 karena belum ada data yang diproses pada flip-flopnya. Bisa kita lihat pada flip-flop U1A itu sudah ada input yang bernilai 1 dan 1. Bisa lihat J-nya bernilai 1, K-nya bernilai 1. Itu berasal dari power tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, rangkaian synchronous counterrupt ini akan memproses data atau memproses inputan ketika sinyal clocknya bernilai 0. Jadi ketika sinyal clocknya naik 1, saya ubah menjadi 1, bisa kita lihat belum terjadi apa-apa. Inputan yang ada di flip-flopnya belum diproses. Nah, ketika sinyal clocknya saya ubah lagi menjadi 0 atau saya turunkan, maka flip-flop U1A ini yang sudah ada inputnya akan memproses input tersebut dan menghasilkan output. Nah, outputnya ini simpelnya itu nanti outputnya ini akan tukeran. Jadi Q-barnya yang tadinya bernilai 1 menjadi 0. Dan Q-nya yang bernilai 0 nanti akan menjadi 1. Jadi tukeran gitu. Oke, di sini saya akan menurunkan sinyal clocknya. Nah, bisa kita lihat Q-nya yang tadinya 0 menjadi 1 dan Q-bar yang tadinya 1 menjadi 0. Karena Q-nya bernilai 1, maka output pada logic probe paling atas ini ikut berubah menjadi 1 karena output ini menggambarkan output flip-flop U1A seperti itu. Nah, karena output Q pada flip-flop U1A ini bernilai 1, otomatis flip-flop U1B akan menerima input 1 dari output U1A. Nah, bisa kita lihat output Q dari U1A itu terhubung dengan input J dan K-nya U1B, flip-flop U1B. Nah, ketika sinyal clocknya saya naikkan, belum terjadi apa-apa. Namun ketika sinyal clocknya saya turunkan lagi, karena karena U1B ini udah dapat inputan dari outputnya U1A, maka ketika sinyal clocknya saya turunkan, U1B akan memproses inputan tersebut. Nah, inputan yang akan diproses akan menjadi output. Nah, outputnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, simpelnya itu akan bertukar. Yang tadinya Q-nya menjadi 0, yang tadinya Q-nya 0 akan menjadi 1, dan Q-barnya yang tadinya 1 menjadi 0. Nah, begitu pula pada U1A. Karena U1A itu udah pasti menerima inputan dari power, otomatis ketika sinyal clocknya saya turunkan, U1A juga akan melakukan proses pada input dan melakukan perubahan output. Outputnya akan bertukar lagi. Nah, yang tadinya bisa kita lihat pada flip-flop U1A yang Q-nya tadinya yang bernilai 1 menjadi 0, sehingga output akhirnya pun berubah menjadi 0. Dan pada U1B yang tadinya Q-nya 0 dan Q-barnya 1, sekarang menjadi Q-nya 1 dan Q-barnya 0, sehingga output akhirnya pun berubah menjadi 1. Bisa kita lihat pada logic probe di kanan. Seperti itu. Nah, ketika sinyal clock saya naikkan lagi, bisa kita lihat nanti U1A ini akan memproses data sekali lagi ketika saya turunkan nanti. Lalu outputnya akan bertukar dan Q-nya menjadi 1. Tetapi karena flip-flop U1B ini inputnya 0, masih 0,
Maka seperti yang kita tahu ketika jika flip-flop menerima input 0 dan 0, itu akan terjadi no change, sehingga outputnya itu tidak akan berubah. Kemudian maka flip-flop U1B ini akan stay gitu, outputnya tetap 1. Bisa kita lihat, oke, saya akan turunkan. Nah, U1A memproses inputan, outputnya berubah, Q-nya menjadi 1, sehingga output akhirnya menjadi 1. Pada flip-flop U1B, itu outputnya no change, 1 tidak berubah, dan stay di 1. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita ingin memberikan sinyal clock lagi, bisa kita lihat di sini pada gerbang NU3, dia sudah menerima 2 inputan yang bernilai 1. Inputannya itu berasal dari U1A dan U1B. Karena gerbang N akan menghasilkan output 1 ketika inputannya bernilai 1 dan 1. Nah, output yang dihasilkan gerbang NU3 ini akan dijadikan input untuk flip-flop U2A. Nah, jadi ketika saya memberikan sinyal clock sekali lagi, gerbang U2A akan memproses input yang berasal dari output gerbang NU3A, sehingga output pada flip-flop U2A ini akan berubah atau bertukar. Lalu pada gerbang U1A juga akan melakukan proses sehingga outputnya berubah dan Q-nya menjadi 0. Begitu pula pada U1B akan melakukan proses pada input dan outputnya juga akan berubah, yaitu Q-nya menjadi 0 lagi. Bisa kita lihat sinyal clocknya saya turunkan, proses dilakukan, dan outputnya berubah. U2A menjadi 1, sehingga di sini 1, U1A akan menjadi 0, di sini bisa kita lihat logic probe 0, dan U1B akan berubah outputnya menjadi Q-nya 0, dan di sini juga bisa kita lihat 0. Seperti itu. Nah, pada flip-flop U2B itu outputnya akan berubah ketika flip-flop U2B itu menerima input yang bernilai 1 dari gerbang NU4. Nah, gerbang NU4 ini akan menerima inputan, 2 input ini yang berasal dari output gerbang NU3 dan juga output flip-flop U2A. Jadi ketika gerbang NU3A ini menghasilkan output 1 dan juga flip-flop U2A ini menghasilkan output 1, maka gerbang NU4 ini akan menghasilkan output 1. Nah, output 1 inilah yang akan digunakan oleh flip-flop U2B sebagai input. Sehingga ketika sinyal clock diberikan, terdapat input yang dapat diproses sehingga output pada flip-flop U2B ini akan berubah. Seperti itu. Oke, kita akan coba lakukan perubahan pada output U2B. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah memberikan sinyal clock sekali lagi, sehingga gerbang U1A akan melakukan processing sehingga outputnya berubah. Bisa kita lihat output Q-nya berubah menjadi 1. Lalu selanjutnya kita berikan sinyal clock lagi sekali lagi. Lalu bisa kita lihat gerbang U1A-nya berubah lagi karena melakukan processing, menjadi Q-nya menjadi 0. Lalu U1B-nya pada flip-flop U1B juga melakukan processing. Q-nya berubah dari 0 menjadi 1. Lalu kita berikan sinyal clock sekali lagi agar flip-flop U1A-nya ini melakukan proses dan melakukan perubahan output. Nah, outputnya udah berubah nih. Q-nya menjadi 1. Nah, bisa kita lihat karena flip-flop U1A dan U1B menghasilkan output 1. Nah, otomatis gerbang NU3 itu menerima input 1 juga. Karena sudah dijelaskan tadi, inputnya itu berasal dari output U1A dan U1B dan menghasilkan output 1.
Nah, output ini digunakan oleh gerbang U4. Nah, gerbang U4 ini akan menerima inputnya sesuai dengan outputnya gerbang NU3, yaitu 1. Lalu karena flip-flop U2A-nya ini dari tadi menerima input 0 sehingga no change, maka dari tadi selama kita mengubah-ubah sinyal clocknya, dia tidak melakukan perubahan output karena no change. Nah, outputnya karena tetap stay di 1, bisa kita lihat gerbang NU4 menerima input 1 dan 1 dari output gerbang NU3 dan output flip-flop U2A gitu. Nah, karena gerbang NU4 sudah menerima input 1 dan 1, otomatis outputnya bernilai 1 karena gerbang N. Output inilah yang akan dijadikan input oleh flip-flop U2B. Nah, ketika saya berikan sinyal clock 1 kali lagi, ketika sinyal clocknya turun, gerbang U1A akan memproses input sehingga outputnya berubah, Q-nya menjadi 0. Begitu pula dengan U1B, flip-flop U1B akan memproses inputnya sehingga outputnya berubah, Q-nya menjadi 0. U2A pun begitu, inputnya akan diproses, outputnya berubah, Q-nya menjadi 0, sehingga di sini akan menjadi 0, 0, dan 0. Nah, pada rangkaian flip-flop U2B akan melakukan processing input juga. Outputnya akan berubah, Q-nya menjadi 1, lalu otomatis output terakhirnya juga berubah. Logic probe yang paling bawah ini akan bernilai 1, sehingga nanti output terakhirnya akan menjadi 1, 0, 0, dan 0. Berurutan dari bawah ke atas, seperti itu. Oke, baiklah, kita akan turunkan sinyal clocknya dan apakah penjelasan saya tadi benar? Ya, bisa dilihat output akhirnya berubah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, yaitu 1, 0, 0, 0. Flip-flop U2B melakukan proses pada input sehingga Q-nya menjadi 1. Begitu pula dengan flip-flop U1A, U1B, dan U2A melakukan proses pada input sehingga Q-nya berubah menjadi 0. Nah, begitulah cara kerja dari rangkaian synchronous counter up. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asynchronous counter up. Nah, berbeda dengan synchronous counter, asynchronous ini tidak memiliki gerbang N. Tidak ada dua gerbang N seperti pada synchronous tadi. Nah, tetapi pada asynchronous counter ini bisa kita lihat masing-masing flip-flop yang ada pada rangkaian itu memiliki sumber power yang berbeda pada setiap flip-flop. Jadi flip-flop U5A dengan U5B itu sumber inputnya berbeda nih powernya. Nah, bedanya sumber clocknya ini yang bisa kita lihat di sini, logic state ini sama seperti pada synchronous, itu berfungsi sebagai clock, sinyal clock. Sinyal clocknya ini pada asynchronous hanya terhubung pada flip-flop U5A. Bagaimana dengan flip-flop yang lainnya? Nah, kita ambil contoh flip-flop U5B. Flip-flop U5B ini clocknya itu bergantung dengan output pada flip-flop U5A. Nah, ketika U5A ini menghasilkan output sehingga Q-bar-nya ini bernilai 1, Q-bar ini kan yang bawah nih. Nah, ketika Q-bar-nya bernilai 1, otomatis karena Q-bar-nya terhubung dengan clock di flip-flop U5B, otomatis clock-nya juga akan bernilai 1. Nah, ketika clock-nya bernilai 1, di saat itulah U5B dapat melakukan processing input. Nah, seperti itu. Jadi, clock pada setiap flip-flopnya ini bergantung pada output flip-flop sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita coba simulasikan saja. Kita run rangkaiannya. Bisa kita lihat
outputnya itu masih 000. Di sini saya beri tanda A, B, C, D berurutan dari bawah ke atas. Dari A, jadi logic probe A itu menggambarkan output Q-nya U6B, B itu output Q U6A, C ini output Q U5B, dan D ini output Q U5A. Berbeda dengan synchronous counter tadi, pada asynchronous counter processing data itu terjadi ketika sinyal clocknya itu naik. Tadi kan waktu synchronous counter itu processing data itu terjadi pada sinyal clock turun, yaitu pada saat 0. Ketika sinyal clocknya berubah ke 0, nah flip-flopnya akan memproses inputan. Sedangkan pada asynchronous counter up ini, ketika sinyal clocknya naik atau berubah dari 0 ke 1 menjadi 1 nih. Nah, di saat itulah flip-flopnya memproses data atau memproses inputan sehingga outputnya bisa berubah. Itu perbedaannya. Oke, karena setiap flip-flop sudah menerima masing-masing input dari masing-masing powernya ya. Jadi ketika saya berikan sinyal clock 1, nah otomatis flip-flop U5A itu akan berubah karena clocknya menerima sinyal. Ketika clocknya bernilai 1 atau rising, flip-flopnya akan melakukan processing pada input dan outputnya akan berubah. Berubahnya itu simpelnya sama seperti synchronous tadi, bertukar gitu. Yang tadinya Q barnya 1 menjadi 0, dan yang tadinya Q-nya 0 menjadi 1. Karena Q-nya 1, maka output logic probe yang D ini berubah juga menjadi 1. Seperti itu. Nah, saya turunkan lagi sinyal clocknya. Ketika saya naikkan lagi sinyal clocknya, otomatis flip-flop U5A akan melakukan processing lagi nih. Processing input. Otomatis outputnya berubah. Yang Q-nya tadinya 1 menjadi 0. Dan yang Q bar-nya tadinya 0 menjadi 1. Nah, ketika Q bar pada U5A ini menjadi 1, otomatis clock pada flip-flop U5B akan aktif dong. Karena nilai 1 pada Q bar itu terhubung dengan clock U5B, clock flip-flop U5B, seperti itu. Nah, karena clocknya sudah aktif, maka flip-flop U5B akan melakukan processing inputnya sehingga menghasilkan perubahan output. Yang Q-nya tadinya 0 menjadi 1 dan Q bar-nya berubah menjadi 0. Oke. Saya akan menaikkan sinyal clock-nya di sini. Ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. U5A akan melakukan processing sehingga datanya berubah, outputnya berubah. Q-nya menjadi 0, Q bar-nya menjadi 1. Karena Q bar pada U5A 1, otomatis clock flip-flop U5B aktif. Clock U5B aktif, processing dilakukan, perubahan output terjadi. Q-nya menjadi 1, output C menjadi 1, lalu Q bar-nya menjadi 0. Nah, begitu. Intinya ketika Q bar pada flip-flop bernilai 1, maka Q bar tersebut akan dijadikan sinyal clock untuk flip-flop di sampingnya gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan naikkan lagi sinyal clock-nya di sini. Ketika saya naikkan, U5A memproses data karena sinyal clock-nya aktif atau rising. Q-nya menjadi 1, bisa kita lihat D-nya menjadi 1, Q bar-nya menjadi 0. Karena Q bar-nya 0, clock pada U5B menjadi 0 juga, otomatis flip-flop U5B tidak melakukan processing data, processing input. Nah, karena tidak melakukan processing input, outputnya juga tidak berubah, stay. Q-nya tetap 1, bisa kita lihat masih 1 C-nya. Q
Q barnya masih 0. Seperti itu. Ketika sinyal clocknya saya naikkan lagi, yang akan terjadi adalah seperti biasa, flip flop U5A akan melakukan processing data, perubahan output terjadi, Q-nya menjadi 0, Q barnya menjadi 1, Q bar pada U5A menjadi 1, otomatis clock di flip flop U5B akan aktif. Nah, karena udah aktif, U5B akan melakukan processing input. Nah, processing tersebut menghasilkan perubahan output, Q-nya menjadi 0, Q bar di U5B akan menjadi 1. Nah, karena Q bar U5B udah bernilai 1, otomatis flip flop U6A akan menerima sinyal clock bernilai 1 dari output Q bar U5B. Nah, clock U6A aktif, otomatis processing input akan diproses oleh flip flopnya, perubahan output akan terjadi, Q-nya menjadi 1, Q barnya menjadi 0. Otomatis nanti output logic probe B-nya ini akan menjadi 1, sedangkan C dan D-nya akan berubah menjadi 0. Oke. Di sini saya akan coba naikkan sinyal clock-nya. Apakah penjelasan saya tadi benar? Ya. Bisa kita lihat ya penjelasan saya tadi benar, di mana output B-nya berubah menjadi 1, C dan D-nya menjadi 0. Perubahan di output B ini terjadi ketika processing input pada flip flop U6A. Nah, seperti itu. Lalu untuk merubah output A pada rangkaian ini itu sama urutannya dengan sinkronos counter tadi ya. Jadi secara garis besar itu sebenarnya urutannya itu sama seperti bilangan desimal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, caranya itu untuk mengubah output A di rangkaian ini, kita naikkan lagi sinyal clocknya, otomatis U5A melakukan processing input, outputnya berubah, Q-nya menjadi 1, bisa kita lihat, D-nya menjadi 1, outputnya menjadi 0101, kita turunkan lagi, lalu kita naikkan sekali lagi, U5A memproses input, outputnya berubah, Q-nya menjadi 0, D-nya 0, otomatis ya berubah, karena Q-nya 0, otomatis output D 0. Nah, pada flip flop U5 Q barnya menjadi 1, otomatis clock U5B aktif. Nah, U5B melakukan processing data, perubahan output terjadi, Q-nya menjadi 1, bisa kita lihat C, output yang mewakili flip flop U5B itu menjadi 1. Nah, Q barnya menjadi 0. Ketika kita berikan sinyal clock sekali lagi, kita naikkan, seperti biasa U5A akan melakukan processing input, perubahan output terjadi, Q pun berubah, bisa kita lihat Q-nya menjadi 1, output D-nya juga menjadi 1, lalu Q barnya menjadi 0. Bisa kita lihat di sini, karena Q barnya 0, di flip flop U5B-nya tidak melakukan processing data, begitupun pada flip flop U6A, karena Q barnya dari tadi 0, maka processing data tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, ketika saya naikkan sinyal clocknya sekali lagi, yang akan terjadi adalah seperti biasa, flip flop U5A akan melakukan processing, perubahan output akan terjadi, Q akan berubah menjadi 0, sehingga D-nya menjadi 0, lalu Q barnya menjadi 1, Q bar menjadi 1, otomatis U5B akan melakukan processing karena clocknya bernilai 1 dari Q bar tadi. Perubahan output akan terjadi, Q-nya menjadi 0, otomatis output C akan menjadi 0, lalu Q bar pada U5B akan menjadi 1. Ketika Q bar U5B menjadi 1, otomatis clock U6A akan aktif. U6A akan melakukan processing, perubahan output terjadi, Q pada U6A akan berubah menjadi 0. Otomatis output B
akan menjadi 0. Nah, perubahan output juga terjadi pada Q bar. Q bar menjadi 1, otomatis karena Q bar di U6A ini menjadi 1, sinyal clock pada U6B akan aktif atau rising, sehingga U6B bisa melakukan processing data. Ketika flip flop U6B melakukan processing data, Q-nya akan berubah menjadi 1, Q bar-nya menjadi 0. Karena Q-nya menjadi 1, otomatis nilai A menjadi 1. Maka nanti nilai akhirnya 1, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0. 1, 0, 0, 0. Baiklah, saya akan coba menaikkan sinyal clock-nya. Lalu kita akan buktikan penjelasan saya tadi benar atau salah. Seperti itu. Saya naikkan, bisa kita lihat. Perubahan datanya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. U5A-nya, Q pada U5A berubah menjadi 0, D-nya menjadi 0, Q pada U5B menjadi 0, C-nya menjadi 0, U6A, Q-nya menjadi 0, otomatis B-nya menjadi 0, karena Q bar-nya aktif, karena U6A menghasilkan Q bar yang bernilai 1, otomatis clock di U6B aktif. Clock di U6B aktif, processing input terjadi, Q-nya berubah dari 0 ke 1, otomatis A-nya bernilai 1. Jadi seperti itulah alur atau cara kerja dari rangkaian asynchronous counter up. Itu saja yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.